Emosi merupakan suatu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi biasanya banyak orang yang sering mengartikan emosi sebagai perasaan yang negatif, misalnya seperti marah. Padahal, seluruh perasaan yang kita rasakan itu disebut juga dengan emosi, baik itu senang, sedih, kesal, dan sebagainya. Lalu, apa sih pengertian emosi menurut para ahli? Menurut Daniel Goleman, emosi adalah suatu gejolak perasaan, nafsu, pikiran, dan setiap keadaan mental seseorang yang hebat dan meluap-luap. Menurutnya, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pemikiran yang khas, yang menunjukkan keadaan psikologis serta biologis untuk melakukan tindakan. Sedangkan menurut William James, emosi adalah suatu kondisi budi rohani yang menunjukkan diri melalui suatu perubahan, di mana perubahan tersebut terlihat secara jelas. Ada 3 proses terjadinya emosi, yaitu yang pertama, subjective experience. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai individu menerima suatu kejadian atau peristiwa, tidak peduli bagaimanapun kejadian tersebut muncul atau bagaimana orang lain menerimanya. Respon yang diberikan setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Contohnya seperti, kita yang diterima di suatu pekerjaan dan teman kita juga diterima di pekerjaan yang sama. Tetapi, apa yang dirasakan keduanya belum tentu sama. Mungkin kita merasa senang apabila diterima di pekerjaan tersebut dan tidak sabar untuk memulai hari pertama. Tetapi teman kita memiliki perasaan yang berbeda, ia merasa gugup dan cemas atau takut untuk memulai pekerjaan di hari pertamanya. Yang kedua adalah physiological response, yaitu bagaimana tubuh kita merespons kejadian yang terjadi. Misalnya, jika kita merasa gugup atau deg-degan, maka tangan kita akan terasa basah. Hal ini terjadi karena tubuh kita merespon kejadian yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah behavioral response, yaitu bagaimana tubuh kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan dan hal ini dapat dilihat oleh mata. Biasanya berupa ekspresi yang muncul, misalnya ketika kita merasa senang, maka kita akan tersenyum. Bukan hanya berupa ekspresi, tetapi juga tindakan yang kita lakukan juga berhubungan dengan emosi yang kita rasakan. Misalnya ketika kita merasa marah, hal itu dapat mengarah pada perilaku agresif yang kita lakukan. Jadi, pada analisis emosi melalui eksperimen SGSD ini, kami menjumpai 4 orang atau 4 individu, dan kami bertindak seakan-akan kami mengenal individu tersebut. Kamu itu si Salsabila itu bukan ya? Bukan. Anak vokasi? Bukan. Kemarin aku bukannya bareng kamu ya? Waktu ORM? Enggak. Ingat gak? Iya gak sih? Enggak. Bukan Salsabila? Bukan. Kemarin tuh aku bareng sama kamu, aku ingat banget itu kamu. Bukan ya? Di mana? Waktu itu bareng sama kamu. Di mana? Di perpus. Ingat gak? Enggak. Oke. Beda orang ya. Reaksi yang ditimbulkan dari individu tersebut adalah bingung dan panik. Hal ini terdengar dari intonasi suara dan gerakan yang ditimbulkan. Individu tersebut menaikkan sedikit intonasi suaranya dan juga memunculkan gerakan yang menunjukkan ketidaknyamanan. Permisi, nama kamu Jessica bukan sih? Bukan. Bukan yang dari anak vokasi itu? Bukan. Aku dari FISIP. Oh, FISIP. Iya. Soalnya kemarin aku lihat kita ORM bareng sama waktu PKMB bareng. Kamu ORM-nya kapan? Waktu hari Senin. Iya, bukan deh. Bukan. Aku udah lama sama ORM. Maaf ya. Gak apa-apa. Reaksi yang ditimbulkan dari individu tersebut adalah bingung. Individu tersebut juga terdengar melontarkan pertanyaan untuk memastikan apakah informasi yang ditanyakan memang benar atau salah. Permisi. Kamu Rio bukan sih? Kenapa? Rio bukan? Bukan. Anak fisik itu bukan? Bukan. Iya, bukan. Kenapa ya? Makasih. Reaksi yang ditimbulkan dari individu tersebut adalah bingung dan gugup. Individu tersebut menimbulkan gerakan seperti melambaikan tangan, tanda tidak, dan juga mengusap belakang kepala.
Salsabila itu bukan sih? Loh, bukannya yang dari anak vokasi itu ya? Soalnya teman aku kemarin jalan berdua sama kamu, namanya Siska. Aku psikologi. Oh, psikologi juga. Bukan dari vokasi ya? Oh, yaudah, makasih ya. Reaksi yang ditimbulkan dari individu tersebut adalah bingung, tetapi kemudian menjadi biasa saja karena ternyata setelah selesai melakukan eksperimen, individu tersebut merupakan cutting psikologi dan juga sudah mengetahui bahwa kami sedang mengambil video. Hal ini menunjukkan bahwa setelah individu tersebut mengetahui bahwa kami hanya acting atau pura-pura, reaksi yang ditimbulkan tidak lagi bingung, melainkan sudah biasa saja, karena individu tersebut sudah diperhadapkan pada situasi yang tidak lagi asing. Berdasarkan penjelasan pada awal video dan juga eksperimen yang dilakukan, dapat diketahui bahwa setiap individu mempunyai perasaan atau experience yang berbeda-beda, subjective experience. Walaupun mereka sama-sama diperhadapkan pada kejadian yang sama, yaitu bertemu dengan orang asing dan orang asing tersebut bertindak seolah-olah mengenal mereka. Emosi juga berhubungan dengan perilaku, yaitu di mana emosi yang dirasakan dapat memengaruhi perilaku yang akan ditimbulkan. Pada eksperimen tersebut, terlihat beberapa individu melakukan gerak-gerik yang menandakan bahwa mereka itu nggak nyaman atau gugup. Selain itu, menurut Josh Jauregui, emosi itu merupakan jembatan atau saluran komunikasi antara otak dengan diri kita, emotion as brain self-communication. Otak mengetahui apa yang terjadi, tetapi tubuh kita nggak memiliki ide akan apa yang terjadi atau nggak tahu, karena otak belum tentu menginformasikannya kepada self. Maka dari itu, emosi akan berperan untuk menentukan pentingnya pesan yang harus disampaikan melalui intensitas emosi.